Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing beserta jajaran mengikuti apel pagi awal tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra secara virtual, Senin, 6 Januari 2025. Apel pagi ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran kementerian untuk mengawali tahun dengan semangat baru. Dalam sambutannya, Menko Yusril Iza Mahendra menyampaikan 8 arahan strategis, yang diantaranya mewujudkan visi Kabinet Merah Putih bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, melalui penyusunan renstra kementerian yang implementatif terhadap 8 misi Astasita, 17 program prioritas nasional, dan 8 program terbaik cepat. Lapas Sekayu resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Balai Agung dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, Senin, 6 Januari 2025. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, dan penyuluhan mengenai kesehatan. Warga binaan Lapas Sekayu turut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Natal Nasional bersama bagi narapidana Kristiani, Selasa, 7 November 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Indonesia Berdoa, serta dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom. Lapas Sekayu terus mengembangkan program pembinaan yang inovatif untuk para warga binaan. Salah satu program yang sedang berjalan adalah pemberian pakan ikan lele yang dibudidayakan di lingkungan lapas, Selasa, 7 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan, agar mereka dapat memiliki kemampuan yang bermanfaat setelah masa hukuman mereka berakhir. Selain itu, budidaya ikan lele juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga binaan dengan memberikan hasil yang dapat dikonsumsi. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing melakukan kontrol di area Brangang, Selasa, 7 Januari 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat keamanan di dalam lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Sekayu untuk meningkatkan pengawasan aktivitas di dalam lapas. Kalapas Sekayu bersama petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap berbagai fasilitas dan sudut lapas yang kerap dianggap rawan. Area Brangang yang salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi ini menjadi fokus utama dalam peningkatan sistem pengawasan. Pengurus Koperasi Pengayoman Lapas Sekayu mengadakan rapat anggota tahunan, RAT, Tahun Buku 2024 di Aula Lapas Sekayu, Rabu, 8 Januari 2025. RAT tersebut dihadiri Ketua Koperasi Lapas Sekayu, Ihsan Prayuda, Dewan Pembina Koperasi yang juga selaku Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMCM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumarni, pengurus koperasi, serta anggota Koperasi Pegawai Lapas Sekayu. Lapas Sekayu mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Kamis, 9 Januari 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Yusuf Adiwinata, lantai 12 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan X Gedung Sentra Mulia, Kalapas Sekayu. Yosef Leonard Sihombing beserta jajaran tampak seksama mengikuti jalannya kegiatan secara virtual di Aula Lapas Sekayu. Lapas Sekayu kembali melaksanakan razia rutin di lingkungan lapas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Rabu, 8 Januari 2025. Razia yang dilaksanakan pada sore hari tersebut melibatkan petugas Lapas Sekayu dan pihak TNI dan Polri. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa setiap ruangan blok warga binaan, baik untuk barang-barang terlarang seperti senjata tajam, ponsel, maupun barang lainnya yang dapat mengganggu ketertiban. Selain itu, tes urin juga dilakukan terhadap sejumlah warga binaan untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Kalapas Sekayu, Yosef Leonard Sihombing beserta jajaran mengikuti pengarahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Brigjen Pol Des Masyudi secara virtual,
Jumat, 10 Januari 2025. Dirjen Pas yang baru dilantik pada Kamis lalu menyampaikan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk selalu bekerja menjalankan program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebanyak 50 warga binaan Lapas Sekayu mengikuti tes dahak yang diadakan oleh petugas kesehatan Lapas Sekayu, Jumat, 10 Januari 2025. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit paru-paru, seperti tuberkulosis, TBC, yang dapat menular di lingkungan lapas. Kegiatan tes dahak ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Balai Agung. Para warga binaan yang berpartisipasi diminta untuk memberikan sampel dahak untuk kemudian diuji di laboratorium, guna memastikan apakah ada indikasi penyakit paru-paru.